Di tahun 1789 di Eropa, yaitu di Prancis, Raja Louis ke-16 dan Ratu Antoniette, yaitu mereka adalah pemimpin terakhir dari monarki absolut Prancis, mereka mengatakan dan mereka berprasangka bahwasannya mahkota yang ada di kepala mereka tidak akan pernah lepas dari kepala mereka. Tapi rakyat berkata lain, jangankan untuk mahkota, bahkan sampai kepala mereka terlepas dari leher mereka. Ini adalah revolusi Prancis. Apakah ini akan terjadi di Indonesia? Nggak akan terjadi kok, tenang aja. Halo para pendidik sekalian, selamat datang di Hamka Project. Oke, pada tanggal 25 Agustus kemarin terjadi sebuah kekacauan yang sangat luar biasa di Indonesia. Sebenarnya sudah dimulai sejak 17 Agustus sih, dengan tagline Bendera One Piece. Nah, teman-teman, apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia sekarang ini? Pada awalnya, tanggal 25 Agustus, terjadi sebuah demo besar-besaran yang tidak memiliki organisator. Tentu saja tidak terarah, tidak teratur, dan tidak jelas apa tuntutannya, dan tidak jelas siapa dalang di baliknya. Dan itu menyebabkan chaos. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu digadang-gadang menjadi demo yang buatan, ya kita bilang itu bukan demo yang organik. Tanggal 25 Agustus itu demonya nggak organik. Bapak setuju, Pak? Tidak ada aksi mahasiswa, tidak ada serikat buruh, setuju? Bapak? Nah, kenapa bisa dibilang nggak organik, Bang? Berarti ada inisiator, berarti ada provokator dong. Ya, kita bisa lihat, kita bisa tracking sendiri, dan Bung Ferry juga telah membuktikannya dengan metodenya. Nah, kita bisa lihat sendiri nih, pada tanggal 25 Agustus tersebut terjadi banyaknya konten-konten yang provokasi di media sosial dengan tagar bubarkan DPR dan Fufu Fafa atau Gibran sebagai penyelamat. Itu sangat banyak beredar di media massa. Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang, that's it. Nah, itu Bu, sebuah indikasi nih bahwasanya demo tersebut tidak memiliki dalang, demo tersebut asal dari provokator, dan media sendiri juga memiliki banyaknya algoritma yang janggal pada tanggal 25 tersebut gitu. Dan dari Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, SI, bahkan BEM daerah pun tidak ada yang menginisiasi untuk demo tersebut gitu. Jadi demo tersebut asli buatan dari provokator itu sendiri. Nah, pada tanggal 28 Agustus barulah demo tersebut lebih terorganisir, lebih terorganisasi nih, karena diinisiasi oleh Serikat Partai Buruh gitu, yang mengatakan bahwa 4.500 buruh akan turun ke jalan pada hari itu. Dan tentu saja jalanan hari itu sangat padat, sangat ramai, dan sangat kacau. Sampai sore hari masih oke. Nah, setelah jam 18.00 nih, baru mulai banyak anarkis, banyak yang melempar-lempar botol, bahkan melempar batu, bahkan ada yang membakar fasilitas publik, bahkan ada yang membakar kantor DPR itu sendiri, bahkan yang membakar tersebut merugikan rakyat itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa rakyat melawan rakyat pada hari itu? Dan pada malam itu sendiri terjadi sebuah tragedi yang sangat tidak kita inginkan. Ya, saudara Afan Kurniawan pada malam hari itu meninggal dunia. DPR RI berubah mencekam ketika sebuah kendaraan taktis Brimob melintas di Pajombangan. Pukul 17, rantis itu terekam melaju kencang di tengah kerumunan. Seorang driver ojol yang mengikuti aksi tertabrak hingga terjatuh, bahkan sempat terlindas roda. Sesuatu yang sangat menyedihkan, dan tidak hanya satu. Sampai saat sekarang ini tercatat ada 10 korban jiwa dari demo yang dimulai dari 25 Agustus tersebut. Andika Lutfi, Sarinawati, Abai, Saiful Akbar, Rusdam Ardiansyah, Reza Sandi,
Iko Julian Junior, dan Sumari. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah ini buatan atau ini sudah terorganisasi tapi terjadi sebuah ketimpangan? Kita bisa melihat ketimpangannya, Pak. Kenapa? Awal dari demo tersebut memiliki semangat untuk menuntut para pejabat-pejabat, para DPR untuk menurunkan tunjangan yang sudah mereka naikkan, untuk mengembalikan stabilitas ekonomi, Pak. Nah, setelah kejadian Afan tersebut, seakan-akan kita diadu domba nih dengan Polri. Apa yang terjadi? Kenapa bisa diadu domba? Kita bisa menemukan beberapa barang bukti seperti halnya ditemukan seorang provokator yang memiliki kartu pengenal TNI. Kapal lari, ikut musuh di Palembang. Yo, tentang 5 TNI ini kau. Dan kita bisa melihat live dimatikan dan banyak terjadi anarkis yang dibuat seakan-akan itu percekcokan dari masyarakat dengan masyarakat lain, Pak, gitu. Nah, yang menjadi anehnya, pada demo puncak tanggal 1 September juga telah dititipkan penyusup-penyusup per kelompok, dan saya sendiri, gua sendiri juga ikut demo tersebut, Pak. Dan kami menemukan salah seorang provokator di tempat kami. Dan tentu saja provokator tersebut sangat gampang tercium, Pak. Gampang saja dia tidak akan tahu data lapangan. Dan dia di kampus gua gitu, dia nggak tahu bahwasanya jurusan yang dia sebut itu nggak ada di kampus gua, Pak. Nggak tahu nih, lu provokatornya. Kenapa bisa dibilang bahwasanya demo tersebut bukan ciptaan dari mahasiswa, bahwa provokasi tersebut bukan ulah dari mahasiswa? Karena telah dibuktikan. Tentu saja kita bisa lihat Sumatera, lebih tepatnya tempat gua, Sumatera Barat, membuktikan bahwa demo tersebut bisa terorganisasi, demo tersebut bisa teratur, demo bisa kondusif, demo tidak anarkis, bahkan demo yang soft spoken. Bahkan silakan dicek di media massa, ada yang azan pas demo itu. Dan sungguh luar biasa, Pak. Itu mahasiswa semuanya lesehan di bawah gitu, dan mengatakan bahwasanya yang menyebabkan provokasi, menyebabkan anarkis itu bukan mahasiswa. Tentu saja yang diinginkan oleh mereka adalah terciptanya kondisi yang memungkinkan darurat militer. Dan itulah kenapa hari ini yang seharusnya jadi jadwal mereka merayakan kemenangan mereka dengan status darurat militer itu terasa sangat aneh sekali. Masa yang mereka tunggu tidak datang, sementara masa yang mereka siapin itu jumlahnya tidak sebesar itu untuk membuat fabricated kerusuhan gitu. Kenapa darurat militer ini sangat berbahaya? Karena ketika darurat militer terjadi, maka orang-orang bisa ditangkap tanpa proses, dan ekonomi tentu saja tidak stabil, dan otoritas dari rakyat dipindahkan kepada militer. Dan itu sangat luar biasa berbahaya tentu saja bagi negara kita Indonesia. Jangan sampai negara Indonesia menjadi seperti negara Prancis dengan revolusi yang sangat terkenal sepanjang sejarah. Seperti apa sejarah revolusi Prancis? Sejarah revolusi Prancis hampir mirip dengan sejarah Indonesia. Mereka hadir, mereka ada karena sebuah keadaan. Nah, pada awalnya nih, di tahun 1789, keadaan Prancis sangat mirip dengan kita, teman-teman semuanya. Dimana mereka juga sebuah negara, memiliki sistem yang terstruktur dengan baik, ada militer, ada raja, ada rakyat. Tapi perbedaan yang pertama, yang menyebabkan revolusi Prancis terjadi, yaitu kegagalan Raja Louis menata tatanan sosial, dimana ketika itu terbagi 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah bangsawan, kelompok kedua adalah agamawan, dan kelompok ketiga adalah rakyat jelata. Dimana sistem ini dibuat oleh Raja Louis agar suara mayoritas dari ketiga kelompok ini menjadi peraturan negara dan menjadi kebijakan negara. Contohnya, ketika Raja Louis memanggil ketiga kelompok ini diwakili oleh perwakilannya, ditanyakan sebuah kebijakan, apakah mereka setuju dengan kebijakan ini. Ditanyakan tentang masalah pajak ditimpakan 2 kali lipat kepada jelata. Apakah bangsawan dan agamawan setuju? Sudah pasti setuju, teman-teman. Dan rakyat jelata sudah apa? Sudah pasti tidak setuju, karena ini sangat merugikan rakyat jelata. Dan sistem seperti ini terus bertahan, bukan hanya untuk satu kebijakan, tapi banyak kebijakan
di Prancis kala itu. Ini menyebabkan ketimpangan sosial terjadi di Prancis, di mana kelompok, di mana tingkatan strata kasta itu terjadi di Prancis, bukan hanya di orang Hindu, tapi di Prancis kala itu terjadi, yaitu bangsawan, agamawan, dan rakyat jelata. Lalu faktor kedua teman-teman, selain tatanan sosial yang kacau, yaitu krisis ekonomi. Raja Louis teman-teman, Raja Louis, dia kita ketahui bahwasannya gini. Kita awal dari Amerika. Teman-teman tahu bahwasannya Amerika itu bukan lahir dari black ketiplek lahir Amerika. Bukan. Amerika kala itu adalah jajahan Inggris, di mana koloni Inggris terbesar dan sangat menjanjikan ketika itu. Pajak, penghasilan alam, dan SDM sangat tinggi ketika itu di Amerika. Raja Louis, yaitu Raja Prancis, mendukung kemerdekaan Amerika kepada Inggris karena Inggris dan Prancis berperang di Eropa. Dan hal ini menyebabkan terkurasnya devisa negara. Dan sudah jelas negara bangkrut, rakyat susah, tentara kewalahan, dan raja apa? Dan ratunya berfoya-foya. Mereka berbangga diri, melakukan pesta megah di kala rakyat kesusahan. Dan mereka tidak sadarkan hal itu. Kegagalan Raja Louis untuk mengembalikan ekonomi Prancis itu menjadi trigger yang terbesar terjadinya revolusi Prancis. Dan itu sangat-sangat mirip dengan Indonesia, teman-teman. Setelah kita memahami latar belakang, teman-teman, terjadinya revolusi Prancis, teman-teman lihat apa? Kemiripan, kesamaan, dan tidak ada sedikit perbedaan yang ada. Setelah itu kita lihat proses berjalannya. Ini sangat seru, teman-teman. Ini sesuai dengan opening kita di awal tentang pemenggalan. Hal pertama yang dilakukan oleh rakyat Prancis ketika itu yaitu mereka mengepung istana Bastille. Istana itu masih berdiri di kota Paris saat ini. Istana itu dikepung dan Raja Louis, Ratu Antoniette, dan para bangsawan mereka sedang santai dan mereka tidak mengetahui bahwasannya istana Bastille dan kerajaan mereka terancam, nyawa mereka terancam. Bukannya mereka lari, tapi mereka bersantai. Mereka beranggapan tentara mereka menjaga mereka, padahal mereka tidak ketahui bahwasanya tentara sudah berkoalisi dengan rakyat untuk menjatuhkan dia. Dan seperti yang kita inginkan, kejadian itu terjadi. Raja Louis dan Ratu Antoniette ditangkap. Mereka dibawa ke alun-alun kota. Seperti yang kita harapkan, terpisahnya kepala dari badan Raja Louis, terpisahnya kepala dari badan Ratu Antoniette. Setelah itu, yang kedua yaitu adalah lahirnya pemerintahan yang baru. Kita sama-sama tahu Napoleon Bonaparte. Dia adalah revolusioner yang lahir di Prancis, dan dia adalah republikan pertama di Prancis yang menggulingkan monarki absolut yang ada ketika itu. Dia menjadi pemimpin terbesar dan tertinggi dan mengubah semua tatanan sosial di Prancis. Hilangnya feodalisme, nepotisme, dan monarki absolut. Ini menjadi langkah awal dan trigger terjadinya revolusi Prancis. Dan lahirnya Republik Prancis. Teman-teman semuanya, kita ketahui bahwasannya ini sangat-sangat mirip dengan Indonesia. Kita sangat prihatin dengan kejadian sekarang. Banyaknya korban jiwa, hancurnya fasilitas umum, terbakarnya gedung-gedung DPR, hancurnya semua fasilitas umum, dan menyebabkan kerugian itu kembali kepada masyarakat. Ya, kembali kepada kita. Yang demo kita, rugi kita. Tapi itu disebabkan oleh provokator. Seperti dijelaskan oleh saudara Salman tadi, isu-isu sangat merebak. Ada provokator kah, ini kah? Ya, kita akan saksikan gimana hasilnya. Sifat objektivitas adalah hal yang paling utama untuk melihat ikan di air keruh, untuk melihat burung di atas awan, dan untuk melihat gunung di malam hari. Masalah ini sangat kompleks, teman-teman. Aparat tidak seutuhnya salah, dan pendemo tidak seutuhnya benar. Ada sebuah kelompok dalam sosial politik, yaitu anarko. Mereka adalah kelompok yang hanya ingin anarkis, kegaduhan, kericuhan, dan ketidakstabilan. Jangan jadi bagian dari mereka. Tetap tenang, fokus kepada tujuan kita turun ke jalan, teman-teman semuanya. Dengan fokus kepada kericuhan dan ketidakstabilan, jangan jadi bagian dari anarko. Kita kawal tuntutan 17+8 kita ke DPR, dan ini direalisasikan secepatnya. Karena tidak semua orang yang demo itu menuntut keadilan, tapi ada juga di bagian pendemo yang menuntut bagian. Stay tune di video berikutnya.